Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah amma ba'du. Para bapak ibu sekalian jamaah nikah rahimakumullah, senantiasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu sekalian jamaah nikah rahimakumullah, nikah merupakan sunnatullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita lakukan selaku umat Muhammad apabila sudah ada kemampuan. Kalaulah mampu untuk melaksanakan ijab kabul, maka itu sudah wajib ya untuk melaksanakan daripada ijab dan kabul. Apa yang harus kita harapkan dalam pelaksanaan ijab dan kabul pernikahan ini? Yang pertama, menambah keluarga ya, menambah keturunan, dan kepada kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun perempuan, pasanglah niat ya sebelum engkau resmi menjadi sang suami dan resmi menjadi seorang istri. Innama amalu binniat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesuatu itu tergantung jadi niat kita. Allah Subhanahu wa taala akan melihat hati kita, niat kita ya. Kalau niat bukan karena Allah, karena kecantikan, ketampanan atau benda itu hanya titipan saja, ini bukan kekal. Namun pasanglah niat makini, niat karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita harapkan menjadi keluarga yang baik ya, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan sa'adah. Kemudian kepada calon kedua mempelai, apa yang harus dilakukan sebagai sang suami maupun seorang istri dalam rumah tangga, ini harus menjadi pedoman masing-masing, harus melaksanakan peran hak dan kewajiban. Jangan kita minta hak tapi kewajiban kita nido ya. Jadi dulu kan kewajiban baru minta hak. Apa yang dilakukan oleh sang suami? Yang pertama, pada calon sang suami menjadi suami yang baik ya, menjadi contoh, karena kepemimpinan kita sang suami ini akan ditanya pertanggungjawaban apa yang kita pimpin ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena sang suami itu pemimpin bagi sang istri dan anak-anak ya. Kullukum ra'in wal kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Allah, itu akan ditanya pertanggungjawaban apa yang kita pimpin. Yang pertama, harus dilakukan membina akhlak daripada sang istri. Kalau kita belum mampu untuk melaksanakan pembinaan itu, jangan suka-suka kita bertanya ya. Bagaimana cara berpakaian yang baik seorang istri, bagaimana berbicara yang baik, bagaimana cara ibadah dan bergaul segala macam ini daripada pengawasan, bimbingan, petunjuk dari sang suami ya. Nah kemudian carilah nafkah yang baik, yang halal thayyibah. Dalam rumah tangga juga hendaknya diciptakan sifat jujur, transparan. Ado katakah ado, nido katakah nido ado ya. Apabila itu dilakukan di rumah tangga, insya Allah maka istri akan mengikuti kita sebagai suami apabila sudah ada kejujuran transparan dalam rumah tangga. Nah kemudian kepada calon pengantin perempuan ya, sebentar lagi engkau akan jadi seorang istri. Jadi menjadi bini ini do mudah ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, penuh dengan tanggung jawab. Apa yang harus dilakukan seorang istri kepada sang suami? Yang pertama, antuati saujaha, taat kepada sang suami. Jadi apabila setelah menjadi seorang istri, maka ketaatan itu mutlak kepada seorang suami, bukan lagi kepada jematua. Jadi artinya status daripada anak apabila sudah menikah ya, maka ini sudah beralih kepada sang suami ya, suaminya untuk menafkahi segala macam baik lahir maupun batin ya. Nah kemudian calon pengantin perempuan senantiasa bersikap baik, jujur, transparan dalam rumah tangga ya. Mudah-mudahan apabila itu dilakukan, insya Allah rumah tanggamu akan baik. Nah kemudian dalam rumah tangga Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan ke rezeki yang melimpah pada kalian berdua, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu cara bersyukur? Meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita ditingkatkan. Kalau selama ini yang
lanang lumegian sebelum Jumat mula betuna ni bagian. Kalau yang tino tunggu tinggal selama ni sembahyang misalnya jangan lagi. Jadi digenapkan ya. Apabila itu dilakukan, ini tanda jemu yang bersyukur ya pada Allah Subhanahu wa taala meningkatkan ibadah. Dan keadaan kemudian dalam rumah tangga juga tidak selalu mulus ya. Kadang ada rintangan halangan, maka itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Ya ayyuhallazina amanu istainu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, sabar dan salat, dua paket yang harus kamu lakukan dalam rumah tangga. Apabila itu dilakukan, innallaha ma'as-sabirin, Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi sabar dalam Islam ini artinya menahan. Ya ini baik calon suami ataupun saudara istri, apa yang ditahan? Mulut. Jangan kita murah berkata. Jangan sampai kita murah menyinggung baik sang suami maupun sang istri ya. Kemudian menahan tangan. Jangan misalnya sedikit karena ni do pedas, ni do masin atau apa baik yang lain kan. Nah, main tangan itu tidak sabar namanya tuh. Begitu juga menahan kaki kiri, kaki kanan. Ya ini penjabaran daripada sabar itu ya dalam rumah tangga menahan. Dan kami semua yang hadir pada saat ini mendoakan kalian berdua mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang baik ya di masyarakat. Dan yang terakhir hendaknya bersikap adil. Kalian berdua adil pada istri, adil pada sang suami, adil dalam berbagi ya baik dengan mertua maupun dengan orang tua. Jangan bedakan. Mertua adalah orang tua adalah orang tua ya. Mungkin itu saja pesan-pesan agama secara singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya kepada kedua mempelai dan umumnya kepada kita sekalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.